Sebuah stasiun TV memberitakan tentang hilangnya 4 orang pembuat film dokumenter, yang beberapa bulan lalu pergi ke hutan Amazon, untuk menemukan suku pedalaman di sana. Keempat orang tersebut yaitu, Alan sebagai sutradara, Faye Daniels pacar Alan sekaligus penulis naskah, Jack dan Mark adalah 2 kameramen setia mereka. Terlihat rekaman terakhir mereka saat ditanya wartawan, apa mereka tidak takut. Sebelumnya sekitar tahun 1959 dan 1967, ada tim ekspedisi dari Prancis ke sana, namun tak pernah kembali. Mereka mengatakan, kami sudah banyak melalui hal mengerikan dan kami tidak takut. Orang Prancis itu, sepertinya mereka hanya kelompok amatiran, sedang kami profesional, sungguh. Perkataan yang sombong, mereka akan pergi bersama seorang pemandu bernama Felipe. Saat ini, tim penyelamat dari New York University akan mengutus seorang profesor antropologis yang bernama Harold Monroe untuk pergi ke hutan Amazon mencari tahu bagaimana kemungkinan para pembuat film tersebut. Profesor Monroe sampai di pintu rimba, sudah disambut tentara yang berjaga di sana. Letnan tentara itu memperkenalkan Monroe kepada Chaco, yaitu orang yang akan memandunya masuk ke dalam hutan. Monroe bertanya kepada Chaco, apa ada kemungkinan para pembuat film itu selamat? Siapa yang tahu? Jawab Chaco. Chaco membawa Monroe untuk melihat seorang suku Yakumo, yang berhasil ditangkap oleh letnan di pinggiran hutan. Yakumo tidak takut apapun kecuali Yamamomo atau suku pohon. Tidak ada orang kulit putih yang pernah melihat Yamamomo, atau mungkin tidak ada yang hidup untuk menceritakan itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Chaco, Monroe, Miguel, dia adalah orangnya Chaco. Lalu mereka juga membawa tawanan suku Yakumo. Waktu menyeberangi sungai, Miguel berteriak akibat tubuhnya dipenuhi lintah. Kemudian mereka menemukan tempat bekas persinggahan Yakumo, yang artinya mereka berada di jalan yang benar, untuk sampai di tempat Yakumo atau lebih tepatnya jalan yang juga dilalui oleh Alan dan tim. Lalu Chaco menemukan tulang manusia, yang dia kenali dari giginya. Itu adalah Felipe, orang yang mengetahui hutan ini sama seperti dirinya, membuat Chaco bertanya-tanya, apa kesalahan yang sudah diperbuatnya. Lalu mereka beristirahat. Miguel mendapat buruan untuk mereka, yaitu seekor tikus, dan juga terlihat Chaco sedang memakai obat. Dia juga memberikan pada Yakumo. Saat sedang nge-fly, Miguel memberi perut tikus pada Yakumo. Di sebuah danau, terlihat sebuah perahu menepi. Seorang pria membawa wanita yang sudah terikat. Pria itu memasukkan ukiran batu ke tempat wanita itu sampai berdarah, lalu menyumpal lubang berdarah itu dengan tanah. Monroe yang melihatnya dari kejauhan, ingin membantu, tapi dilarang oleh Chaco. Lalu wanita itu dihantamkan batu ke kepalanya, hingga wafat, kemudian dihanyutkan ke danau. Chaco memberi tembakan kosong, untuk menakuti pria itu, agar segera kembali ke kumpulan sukunya Yakumo. Chaco dan yang lainnya mengikuti. Waktu sudah dekat, tawanan Yakumo dijadikan umpan, beserta mengirim Miguel untuk negosiasi dengan suku Yakumo. Terlihat Yakumo menembakkan jarum beracun tepat di depan Miguel, tapi Miguel tetap tenang. Itu adalah cara menunjukkan kedatangan kita dengan niat baik. Lalu Yakumo mundur, dan mereka mengikutinya, sampai di perkampungan Yakumo, bertemu dengan kepala suku. Terlihat dia memperagakan sesuatu, sepertinya dia memperagakan orang yang sebelumnya datang, atau Alan bersama temannya. Ada dari Yakumo yang tertembak. Lalu Chaco meminta Miguel memperlihatkan sesuatu. Itu adalah hadiah untuk kepala suku. Hadiah diterima. Akhirnya mereka dijamu dengan baik. Menjelang malam, mereka disediakan minuman bernama Hisimo. Keesokan harinya, kepala suku menunjukkan jalan yang dilalui oleh Alan dan timnya. Kawasan di tengah hutan, yang dikuasai oleh 2 suku kanibal, yaitu Yamamomo atau orang-orang pohon, dan Samatari atau orang-orang rawa. Kemudian mereka melihat Samatari membuat asap, sedang memangsa Yamamomo di atas pohon.
banyaknya asap membuat Yamamomo terjatuh, kemudian dibawa pergi oleh Samatari untuk dikuliti. Chako dan yang lainnya mengikuti, melihat Samatari menyiksa dan memperkosa wanita-wanita Yamamomo. Dari kejauhan suku Yamamomo datang, akan terjadi baku hantam, tapi Samatari ditembaki dari belakang oleh Monroe dan yang lainnya, membuat Samatari kabur, dan Chako memberi tanda damai pada suku Yamamomo. Sebagai ucapan terima kasih, Yamamomo menyambut Monroe dan yang lainnya. Di sana mereka menyaksikan kepala suku memperagakan, bagaimana mereka memutilasi orang-orang kulit putih sebelumnya. Itu adalah Alan Yates dan rekan-rekannya. Karena mereka mengundang kemarahan suku Yamamomo, mereka bertiga diberi arloji sebagai tanda terima kasih. Itu adalah arloji yang didapat dari Alan dan rekan. Kemudian mereka keluar dari sana. Terlihat Monroe yang sedang mandi didatangi wanita Yamamomo, lalu berlari keluar dengan Monroe mengikuti. Terlihat para wanita itu sujud ke tulang-tulang dan barang-barang yang tergantung, peninggalan Alan dan rekannya. Kemudian Monroe memutuskan kembali ke tempat Yamamomo, untuk mendapatkan rekaman dari Alan Yates. Sudah di depan rumah pohon, Monroe menembakkan senjata untuk mengosongkan peluru, lalu memutar sebuah audio, membuat Yamamomo keluar dari rumahnya. Mereka bersorak-sorak mendengarnya, kepala suku terlihat sangat senang, dia pun mengambil rekaman itu, kemudian mereka langsung dijamu makan, mayat manusia. Kepala suku menyuapi Monroe hati manusia, dengan berat hati Monroe menggigitnya, setelah itu mereka boleh mendapatkan rekaman Alan Yates. Kemudian mereka kembali ke kota, para media dan orang-orang Amerika, meminta untuk hasil rekaman Alan Yates segera ditayangkan.